Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam budaya, dan salam kebajikan kepada kita semua. Terima kasih banyak teman-teman sudah bisa ikut gabung di Zoom eh, obrolan inklusi pada sore hari ini. Eh, kita 1 jam ke depan akan mengadakan diskusi dengan salah satu perempuan, ya bagi kami ini merupakan tokoh perempuan dari Kulawi. Beliau sekarang ini adalah kepala desa dari eh, Desa Lonca namanya, eh, tentang bagaimana peran dan berbagai macam aktivitas beliau di desa. Kita akan obroli bersama Ibu Jaring. Oke, mohon maaf kawan-kawan karena jaringan dan sebagainya. Oke. Hmm. Saya Arul, merupakan staf dari Kementerian dari Partai Sipil, dan hari ini eh, akan menemani teman-teman untuk kita ngobrol ke depan tentang bagaimana peran masyarakat Desa Lonca terhadap masyarakat adat perempuan yang ada di Desa Lonca sendiri. Nah, di sini sudah ada Ibu Jarni yang merupakan kepala desa eh, Lonca, dan kita sapa-sapa dulu. Selamat sore Ibu Jarni. Ya, selamat sore, Bang Arul. Ya, ya. Ya, bagaimana kabar? Sehat-sehat Ibu? Ya, luar biasa sehat, sampai saat ini sehat. Ya, kabar. Ah, ah, jadi sore hari ini kita mau obrol tentang bagaimana pemerintah Desa Lonca kemudian melibatkan perempuan dalam proses pembangunan di desa. Hari ini kita berbicara tentang perempuan adat. Nah, kami sudah mendengar beberapa informasi dari kawan-kawan yang terlibat dalam program Tungkara bahwa Lonca itu sangat begitu progres eh, proses pelibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan, dan bukan hanya perencanaan, kemudian itu diaplikasikan, dipraktekkan secara langsung oleh pemerintah Desa Lonca. Mungkin bisa diawali, dicerita dulu bagaimana proses pelibatan perempuan di Desa Lonca sendiri, Ibu, silakan. Ya, baik. Ya, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pertama saya mau menyampaikan terima kasih pada sore hari ini saya diberikan kesempatan waktu ruang untuk menceritakan salah satu peran perempuan adat dalam desa. Ya, yang pertama yang saya mau ceritakan dulu yaitu uh, tahun 2023, 22 saya terpilih sebagai seorang pemimpin kepala desa di Desa Lonca. Ah, kemudian di tahun 2023 saya mulai melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai pemerintah desa selaku kepala desa. Nah, intinya uh, saya berpikir uh, bagaimana perjalanan pemerintahan ke depan ketika kita tidak melibatkan perempuan. Nah, karena berangkat dari pengalaman-pengalaman yang saya alami sebelum saya menjabat jadi kepala desa, ya memang peran perempuan itu sangat kurang, sehingga membuat saya termotivasi ketika saya terpilih dan menjadi seorang pemimpin di desa. Saya mempunyai pikiran bahwa ke depan itu ketika melaksanakan salah satu tugas dan tanggung jawab memimpin desa itu ya perlu keterlibatan perempuan. Karena saya berpikir bahwa peran perempuan itu sangat penting dalam pembangunan dalam desa. Kalau menurut saya, keterlibatan dan partisipasi itu menjadi syarat yang sangat mutlak. Syarat yang sangat mutlak dalam upaya mewujudkan uh, pengembangan atau pembangunan dalam desa tersebut. Ya, seperti itu. Sehingga di tahun 2023 saya mulai melibatkan perempuan adat dalam desa untuk dalam salah satu perencanaan-perencanaan pembangunan desa. Contoh, melibatkan mereka dalam musyawarah, musyawarah menentukan pembangunan-pembangunan yang ada dalam desa. Bahkan saya berpikir bahwa ketika dalam musyawarah perencanaan pembangunan dalam desa,
kehadiran perempuan itu sangat penting. Yang pertama, saya harus seimbangkan dulu ketika perempuan harus seimbang lah perempuan dengan laki-laki, ya seperti itu. Ya bersyukur selama ini kegiatan musyawarah itu yang lebih banyak mendominasi itu perempuan. Bahkan saya sempat menyampaikan kepada peserta musyawarah, saya sampaikan kepada mereka, kelihatan sekarang ini lebih banyak perempuan daripada laki-laki, ya seperti itu. Karena seperti yang saya sudah sampaikan dari awal tadi bahwa peran perempuan itu sangat luar biasa. Ya, pertama yang menentukan maju dengan tidaknya salah satu desa itu adalah ya keterlibatan seorang perempuan juga di dalam. Ya, seperti itu, Pak. Ya, suaranya mungkin tidak kedengaran, Pak Arul. Oke, host, thank you. Keterlibatan perempuan. Jadi ada yang menarik, Ibu Kades, bahwa kemudian persentasenya, bahwa apakah kemudian, mohon maaf ya, kalau di pemerintahan sebelumnya, apakah persentase kehadiran perempuan itu masih belum optimal atau kemudian di pemerintahan Ibu bahwa persentase perempuan itu lebih banyak? Apakah seperti itu, Ibu? Iya, memang seperti itu, Pak Arul. Yang pertama, uh, sebelum masa jabatan saya, itu kan saya sudah sering terlibat langsung dalam kegiatan musyawarah yang ada di desa. Memang kehadiran perempuan itu ya hanya perwakilan-perwakilan saja. Contohnya seperti saya selaku wakil ketua PKK waktu itu di masa jabatan kepala desa yang sudah berlalu, uh, kehadiran seorang perempuan itu hanya keterwakilan saja. Seperti contoh saya hanya mewakili dari semua perempuan yang ada di desa itu. Kalau sekarang dengan adanya peran perempuan yang sangat luar biasa, yang sangat penting kalau saya mau melihat sendiri, sehingga keterlibatan mereka itu ya sangat sangat tinggi, musyawarah, mereka hadir. Kemudian partisipasi mereka itu dalam mendukung kegiatan pembangunan itu sangat luar biasa. Uh, Sewaktu-waktu nanti ketika ada ya salah satu kegiatan uh, saya akan tampilkan kegiatan-kegiatan perempuan yang ada di desa. Ya, ya seperti itu. Bahkan sampai sekarang ini kami perempuan-perempuan yang ada di desa, perempuan adat, ya ada beberapa kelompok-kelompok yang memang mereka ini sangat membantu pemerintah, kegiatan pemerintah. Ya, seperti itu. Bahkan mereka sudah punya kelompok forum perempuan sendiri yang menjadi perwakilan-perwakilan usulan-usulan masyarakat yang tidak tercover oleh pemerintah, mereka yang menyuarakan itu, Pak Ari. Oke, Ibu. Bisa diceritakan sedikit kalau tentang uh, keterlibatan perempuan ini dari kelompok-kelompok itu seperti apa proses keterlibatannya? Kami pernah kan mendengar bahwa kemudian di sana sudah ada uh, model usaha yang diinisiasi oleh perempuan sendiri, yang kemudian itu berperan turut membantu perkembangan pemerintahan desa. Kami mendengar seperti itu. Bagaimana ceritanya, Ibu Kades? Betul sekali Pak Arus. Cerita itu memang ada di Desa Lonca. Yang Hmm. pertama kami mulai belajar kelompok-kelompok itu menabung, kelompok perempuan itu menabung di Desa Lonca itu ada 8 kelompok perempuan yang tadinya uh, kegiatan mereka itu menabung untuk keluarga. Nah sekarang ini ada 2 kelompok yang sudah dari menabung itu sudah bisa menjadi kelompok koperasi. Ya, seperti itu. Bahkan mereka ada kerjasama untuk membuat salah satu kebun kelompok dan hasil dari kebun kelompok itu dijadikan sebagai modal mereka untuk diperpinjamkan kembali ya seperti itu kepada uh, semua warga masyarakat yang ada di Desa Lonca. Nah, kemudian saya selaku pemerintah yang ada di Desa Lonca memang harapan saya bahwa koperasi itu yang seharusnya ada di desa kami sendiri.
saya mau saya berharap, saya mempunyai harapan selaku pemerintah bahwa perempuan-perempuan yang ada di Desa Lonca itu perempuan adat, sebaiknya mereka, eh, kelompok koperasinya itu yang ada di desa sendiri, tidak harus meminjam di koperasi di tempat-tempat yang lain yang mempunyai bunga yang sangat tinggi ya seperti itu. Saya berharap mereka, eh, koperasinya itu berdiri sendiri di desa dan berputar sendiri di desa ya seperti itu. Saya berharap bahwa tidak ada lagi perempuan-perempuan yang pinjamnya di luar seperti itu, kecuali di bank lah ya seperti itu. Kalau koperasi kami sudah mulai berupaya sedikit-sedikit walaupun modal sedikit, tetapi ya sudah bisa lah membantu uh, keluarga yang ada di desa. Ya, seperti itu, Bapak. Oke, oke. Jadi ini menarik bahwa pendirian koperasi itu adalah pure betul-betul inisiasi secara mandiri dari kelompok perempuan ini sendiri, Ibu. Apakah begitu? Iya, iya, betul Pak Arun. Ya. Dengan Hmm, adanya partisipasi kebersamaan yang selalu dilaksanakan di desa saya, Desa Lonca itu, ya bersyukur sampai sekarang ini koperasi itu berjalan dengan baik. Bahkan oke. setiap bulan pertemuan itu mereka tidak ada yang alpa, mereka selalu menghadirkan diri dalam kegiatan itu. Ya, Oke. seperti itu Pak Bisa Arun. bisa dicerita barangkali di share sedikit tentang bagaimana dari awal, kemudian koperasi itu sendiri berdiri, penyertaan modalnya dari mana, apakah itu memang baku tambah-tambah misalnya kalau bahasanya torang toh, atau bagaimana prosesnya dari awal dari koperasi perempuan sendiri? Silakan. Ya, ya awal mulanya dari menabung tadi Bapak. Menabungkan Oh, di tahun 2000 setelah gempa ini, setelah gempa itu di tahun 2019 kami mulai belajar untuk menabung kehidupan keluarga karena belajar dari pengalaman. Ketika ada bencana tidak mengharapkan bantuan dari luar ya seperti itu. Tetapi kami sudah mempunyai kekuatan sendiri di desa dengan adanya kegiatan menabung untuk pertumbuhan ekonomi keluarga. Ya mengingat juga karena banyaknya kebutuhan-kebutuhan keluarga ya sehingga kami mempunyai inisiatif bagaimana kalau kita menabung untuk keluarga. Kemudian berjalan seiringnya waktu, eh, karena kebersamaan kemudian partisipasi yang sangat tinggi dari ibu-ibu dari perempuan-perempuan yang ada, eh, kami mempersatukan pendapat bahwa bagaimana kalau kegiatan kelompok menabung ini kita jadikan salah satu koperasi. Ya, seperti seperti itu, koperasi simpan pinjam yang bunganya mungkin agak di bawah, di- bunganya agak di bawah, tidak seperti koperasi-koperasi yang ada di luar. Karena pengalaman banyak koperasi-koperasi yang masuk di desa itu menawarkan pinjaman sekian dan bunga sekian, kemudian pengembaliannya dalam waktu per minggu. Sehingga itulah yang membuat saya selaku pemerintah uh, bahwa jangan lagi ada koperasi yang seperti itu. Saya mempunyai pemahaman bahwa koperasi yang seperti itu bukan membantu tetapi memberatkan kepada masyarakat yang ada. Karena pengembaliannya satu minggu satu kali pengembaliannya. Dibanding dengan koperasi yang kami buat sendiri dalam jangka waktu 6 bulan baru dikembalikan ya. Sehingga dari penjelasan, pemberian pemahaman kepada perempuan-perempuan yang ada di desa, nah, mereka memahami, oh ibu, ini bagus kita kembangkan di desa. Kami ikut mendukung ibu. Dan hanya apa namanya modal itu ya modal awal itu ya dari ibu-ibu itu sendiri, modal awal dari ibu-ibu. Kemudian eh, di tahun 2022 sebelum membuat salah satu koperasi, tabungan yang ada di desa itu tabungan-tabungan perempuan itu bahkan ada yang sampai 90-an juta di bulan, iya seperti itu sehingga memang eh, kalau saya sendiri melihat ya ibu-ibu tuh sangat merasakan kegiatan itu karena menyentuh langsung kepada mereka. Nah, kemudian setelah kami uh, berbincang-bincang dengan beberapa ibu yang ada di kelompok itu,
ternyata mereka sangat sepakat sekali ketika kelompok menabung ini bisa apa kita rubah menjadi kelompok koperasi yang bisa diperpinjamkan. Ya, seperti itu di lingkup desa itu sendiri. Ya, seperti itu. Nah, Ini kemudian menarik. Nah, ya perlu silakan. juga saya sampaikan nih, Pak Arul. Ya. Saya juga selaku pemerintah lewat kegiatan-kegiatan perempuan yang ada di Desa Lonca, lewat kegiatan pemerintah, lewat kegiatan PKK itu ada penanaman modal juga kepada mereka, kepada Oh, perempuan-perempuan yang ada. Ya, seperti itu, menambah modal mereka. Jadi, seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa ada 8 kelompok yang yang sekarang sementara proses. Jadi oke. satu kelompok yang difasilitasi oleh Yayasan Kasa Institut itu sudah berjalan sampai sekarang dan luar biasa perkembangannya Pak Arul. Oh ya, Ya, yang di program Sungkara itu Ibu ya. ya, ya, luar biasa dia Oke. punya perkembangan. Jadi mereka Ah, punya kegiatan itu setiap tanggal 28 bulan ya. berjalan itu selalu melakukan pertemuan, Hmm. pertemuan rutin setiap bulan. Ya, seperti itu. Oke. Dan Ini ketika menarik ada Ibu. Apa? musyawarah, ya, Ya. ketika ada eh, musyawarah, hmm. ya Silakan saya silakan Ibu. ya Ah, ketika musyawarah dalam desa, eh, kehadiran forum perempuan ini, saya selaku perintah kalau mereka belum hadir, rapat itu saya belum bisa tanda kutip perempuan di desa Lonca ini seperti melawan dengan pola-pola bis pinjam yang itu sebenarnya agak lebih membebani masyarakat ya. Dan dengan ya. inisiasi-inisiasi seperti ini lalu kemudian memberi kemudahan daripada anggota dari perempuan-perempuan masyarakat adat Lonca. Nah, eh, semangat ini Ibu sampai hari ini misalnya eh, apakah kemudian supportingnya sudah kalau kita lihat dari sisi pandang inklusi kami dengar dari pendamping desanya Saudara Elianus bahwa sudah ada kemudian inisiasi bahwa dana yang sudah dikumpulkan itu kemudian dipinjamkan kepada disabilitas. Apakah itu benar, Ibu? Apakah informasi yang saya dapatkan ini benar bagaimana ceritanya? Iya, betul sekali. Memang kalau untuk kegiatan perempuan ini, ya untuk disabilitas juga tidak tertutup. Kami juga, apalagi yang berbicara masalah disabilitas, ya disabilitas Ya, ini ya. sangat menjadi perhatian kami juga. Kehadiran forum perempuan ini juga ketika ada musyawarah mereka lah yang selalu mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan disabilitas. Apalagi kalau keadaan disabilitas di Desa Lonca itu kan biasa ketika pemerintah mengundang mereka untuk hadir, untuk mengikuti musyawarah, biasanya mereka menyampaikan bahwa kami ini sudah tidak perlu hadir di situ. Sehingga saya mengambil kesimpulan bagaimana ketika mereka tidak mau hadir dalam musyawarah, melalui forum-forum perempuan inilah yang menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan disabilitas. Bahkan di tahun 2025 itu sudah menjadi rencana kerja pemerintah itu Pak Arun. Sudah menjadi rencana kerja pemerintah bagaimana dengan keadaan disabilitas tersebut nanti di tahun 2025 itu sudah masuk dalam rencana kerja pemerintah. Tinggal mau Ya, ini melihat menarik. nanti apa-apa yang akan kita lakukan kepada penyandang disabilitas tersebut. Oke, oke. 2025 maka kemudian disabilitas itu sudah dibuat perencanaan bagaimana desa kemudian melibatkan disabilitas atau kemudian memfasilitasi disabilitas dalam pembangunan di desa. Apakah ada hubungannya juga dengan simpan pinjam tadi, Bu, nanti di 2025 itu? Iya, uh, yang pasti ada hubungannya dengan kelompok simpan pinjam itu. Ya, seperti itu. Oke, oke. Ini menjadi penasaran juga saya kalau kemudian perencanaan di 2025. Karena saya kebetulan di pendamping P3PD di program Kementerian Desa bersama kemitraan juga kami berupaya untuk mendorong kebijakan di desa itu
melibatkan lebih inklusif, melibatkan peran serta uh, kelompok warga rentan dan rupanya Desa Lonca sendiri sudah kemudian mempraktekkan itu untuk perencanaan desanya di 2025. Ini menarik. Nah, Iya. kita sudah masuk pada sudah 23 menit ini. Torang punya diskusi. Boleh torang tambah lagi sedikit, Bu? Sampai setengah jam begitu? Boleh. Iya, siap, Mungkin siap. cerita lagi hal-hal yang menarik yang menjadi inisiasi-inisiasi dari kelompok perempuan, kelompok adat perempuan Desa Lonca. Nah, iya. Hmm. Eh, jadi untuk kegiatan selanjutnya di luar dari kelompok koperasi, eh, Ya. kami juga mempunyai perencanaan di tahun 2025 ini, bukan hanya kegiatan itu saja yang kami lakukan, tetapi kami akan melihat potensi-potensi desa yang ada. Karena kalau saya mau melihat kelompok forum perempuan ini, banyak yang potensi-potensi di dalam, sehingga saya selalu menyampaikan kepada mereka ketika mungkin ada inovasi-inovasi yang terpikirkan oleh kelompok perempuan itu silakan sampaikan kepada pemerintah. Uh, Ketika ada inovasi-inovasi yang terlintas di pikiran oleh ibu-ibu itu, pemerintah desa tinggal mendukung. Ya, seperti itu. Dan mereka sudah punya rancangan ke depan. Di tahun 2025 mereka akan melaksanakan salah satu kegiatan keterampilan seperti menjahit, dan yang dilibatkan itu adalah uh, kelompok disabilitas itu. Ya, seperti itu. Mereka akan memanfaatkan mereka, mereka akan uh, melaksanakan satu kegiatan dan melibatkan kelompok-kelompok itu. Ya, karena di Desa Lonca juga ada beberapa anak-anak sekolah yang sudah putus sekolah dan tidak punya kegiatan sama sekali. Nah, sehingga itu adalah salah satu PR kami selaku pemerintah melalui kelompok forum perempuan ini menyuarakan apa yang menjadi harapan mereka selaku anak-anak yang putus sekolah. Kemudian um, apa kami akan libatkan mereka dalam kegiatan tersebut. Ya, seperti itu, Oke, Bang Arif. oke. Berarti dalam hal ini pemerintah Desa Lonca menyediakan ruang yang seluas-luasnya, sebesar-besarnya kepada para perempuan, kepada masyarakat adat perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Begitu kira-kira, Ibu? Iya, memang harus Hmm. seperti itu. Pemerintah memang harus punya perhatian seperti itu demi berkembangnya desa. Ya, seperti itu. Harapan saya uh, kita selaku pemerintah bukan hanya melihat kantong-kantong produksi pembangunan-pembangunan fisik, tetapi ada banyak hal sebenarnya yang masih jauh ketinggalan ya. Yang paling utama yaitu sumber daya manusia. Karena bertumbuhnya desa itu ya tergantung dari sumber daya manusia itu. Sekalipun mungkin pertumbuhan ekonominya sangat meningkat, tetapi kalau sumber daya pemahaman sumber daya manusianya sangat di bawah, ya secara otomatis desa itu hanya berdiri di tempat, tidak pernah akan berkembang. Ya seperti itu. Dan di Ada banyak kegiatan RPAPD, ah, maaf saya potong. Dan di RPAPBDes 2025 itu sudah diberikan ruangnya sama pemerintah kegiatan. Desa Lonca, Ibu. Hmm. Sudah semua. Kalau untuk RKPDS, rencana kerja pemerintah ke depan itu saya sudah masukkan semua. Bahkan bukan hanya orang-orang yang tertentu yang saya mau cover melalui dana dari dana desa, karena memang saya berpikir bahwa seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa desa itu bisa berkembang ketika ada orang-orang yang mempunyai sumber daya manusia yang sangat memahami keadaan desa itu. Ya, seperti itu. Saya punya harapan bahwa kita tidak hanya komunikasi seperti ini saja, tapi saya berharap bahwa nanti ke depan bisa berkunjung ke desa saya. Ya, seperti itu. Oh iya, iya, insya Allah. Ya itu, saya Ah, juga lagi cari cari anu ini. Saya nanti tanya sama Kak Budi dengan Kak Ucu bagaimana. Kapan saya diajak keluar ini? Oke, terima kasih Ibu sudah pemaparannya hampir setengah jam ini. Untuk teman-teman yang hadir di link Zoom ini, kami buka untuk sesi pertanyaan. Kita ya masuk di sesi tanya jawab untuk kali ini. Silakan buat teman-teman yang sudah terlibat di link kami di Zoom pada sore hari ini, angkat tangan, mau bertanya, mau angkat tangan kayak di kelas begitu ya. Silakan kawan-kawan.
ada yang menarik kemudian yang jadi penutupan bahasa, bukan penutupan bahasa sih, yang diutarakan oleh Ibu Kades tadi bahwa mau di apa kemudian perekonomian atau desa itu meningkat kalau kemudian sumber daya manusianya tidak mumpuni, begitu kira-kira. Nah, silakan Bung Muhammad Iya, Hatta untuk eh, pertanyaannya. Host bisa dibuka barangkali kepada Bung Muhammad Hatta. Ini ini Wakil Presiden Republik Indonesia, bukan? Oh, Bung Hatta itu. Oke, silakan. Host. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eh, Dokter. Wah, silakan. Terima kasih kesempatannya, Pak Moderator. Apakah Iya, iya. suara saya bisa terdengar dengan Sangat-sangat baik? begitu clear, seperti proklamasi di 45 gitu, Pak Baik, Dokter. Silakan. luar biasa. Kita eh, bertemu dengan penuh semangat, inklusi Ya, di sore hari ini. Saya juga mau mengucapkan selamat sore, salam sejahtera, dan salam inklusi buat semua yang hadir di forum virtual ini, termasuk kepala ibu kepala desa ini. Ibu kepala desa, eh, saya ya, merasa Pak. banyak hal yang diungkapkan dengan begitu rapi sekali. Bagaimana desa Lonca itu melalui kepala desa perempuan itu mampu mengkonsentrasikan konsep inklusinya kepada bagaimana memahami eh, konteks sosial ekonomi masyarakat. Ini Bung Moderator nggak apa-apa agak sedikit makan waktu ya, Moderator. tidak apa-apa, Oh tidak tidak apa-apa. apa-apa. Oke. Silakan. Ya, kalau kemudian itu menjadi hal yang sangat baik untuk diskusi ini, kami sangat begitu terbuka. Oke. Saya terima kasih Saya Bung Mungkin 5 menit Moderator. ke depan ya. Ya. Iya. Nah, Nah, saya melihat Bu Kepala Desa Lonca itu meletakkan secara baik sekali bagaimana membedakan antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan kesejahteraan. Eh, Masyarakat itu tidak diarahkan kepada bagaimana dia berpikir ekonomis dan berpikir mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Saya merasa bahwa kepala desa sudah mau mendorong bahwa pertumbuhan itu diarahkan kepada bagaimana kebersamaan sosial ekonomi itu melahirkan kesejahteraan. Ya, ini yang terbukti dari penjelasan Ibu Kades tentang bagaimana peluang-peluang modal itu difasilitasi oleh desa. Nah, untuk itu memang menjadi serius jadinya Bu Kades ketika pertumbuhan kesejahteraan itu digunakan sebagai konsep untuk memastikan bahwa sosial ekonomi masyarakat Desa Lonca itu terbangun dengan semangat kebersamaan dan tentu dengan pendekatan inklusi. Jadi kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, unsur inklusinya itu sangat kecil. Tapi kalau kita bicara tentang pertumbuhan kesejahteraan, maka semangat inklusinya itu jadi dominan. Saya berharap sekali konstruksi berpikir ini dipertahankan ini, Bu Kades. Kalau bisa baik, Bapak. dikembangkan lagi dengan menyentuh problem-problem real masyarakat.
Eh, Sehingga yang kemudian terjadi, pemimpin di desa itu mampu merasakan secara pasti dan lengkap bagaimana denyut nadi masyarakat desa itu kemudian diselaraskan dengan spirit kepemimpinan yang kuat. Nah, hal inilah yang kemudian juga membuktikan bahwa kepemimpinan di desa ini tidak hanya sekedar memiliki kepemimpinan yang kuat, tapi juga memiliki model kepemimpinan inklusi. Nah, banyak hal yang bisa kita pelajari jadinya dari Desa Lonca, Bung Moderator, ketika kita melihat penjelasan-penjelasan dari Ibu Kades. Kenapa begitu? Eh, karena kita saat ini berada di sebuah rezim yang tidak bisa menjelaskan dengan baik bagaimana itu pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kesejahteraan itu. Ditambah lagi dengan model kepemimpinan rezim kita itu yang sangat tidak inklusi, bahkan cenderung anti inklusi. Nah, untuk itu kita tidak bisa berharap banyak dengan kepemimpinan nasional kalau modelnya yang diperhatikan saya ini seperti ini. Nah, kita berharap kepemimpinan ke depan bisa membantu dan menjelaskan dengan baik sehingga lahirlah model kepemimpinan yang bisa menjadi panutan masyarakat. Tapi tidak perlu pasif ya, Bung Moderator. Harusnya kita bisa lihat inisiatif model dari Kepala Desa Lonca yang kemudian eh, tidak perlu menunggu arahan dan tidak perlu menunggu instruksi. Model itu sudah diterapkan secara alami. Oke, Sehingga, oke. nah itu satu hal. Saya berharap ini bisa mendapat komentar balik dari Bu Kades atau Iya. semua yang ada di kelas virtual ini. Berarti ini Pak Lain, Dokter ya. lebih lebih progres kepemimpinan Desa Lonca daripada kepemimpinan nasional, bukan begitu? Atau Ah, bagaimana? ini Salah saya enggak? saya kalau begini cara Saya berpikirnya tidak- moderator, saya jadi setuju Ah, ini. mengambil pandangannya Pak Dokter tadi ini. Ya, saya jadi setuju dengan cara Bisa ditanggapi berpikirnya Ibu moderator. Kades, dikomentari dari apa yang Pak Dr. Ya, Muhammad Hatta tadi sudah ya. uh, Itu satu uh, hal, moderator. ya Hal yang oke lain, Pak Dokter. Masih adakah waktu, moderator? Boleh sedikit lagi, 1 menit Ya, begitu boleh Pak Dokter. boleh. Hmm. Hal yang lain Nah, soal konstruksi adat. Ini kan sudah disinggung secara bertubi-tubi oleh moderator tadi soal ada perempuan adat dengan segala realitasnya. Nah, saya berharap Kades Lonca mengkonstruksikan dengan baik soal adat dan perempuan adat di dalam regulasi dan sistem regulasi desanya. Saya berharap komitmen Pak Bu Kades yang berbasis inklusi ini itu lebih konkret lagi dalam kebijakan regulasi desa. Kenapa? Karena dalam konteks kekinian, adat itu satu-satunya instrumen atau tools. Saya istilah tools ini saya teringat dengan konsepnya Bung Moderator. Beliau sering ngobrol sama saya soal law is a tool of social engineering. Bahwa regulasi itu adalah alat rekayasa sosial. Nah, kita berharap Bu Kades Lonca menggunakan regulasi desanya untuk menjelaskan secara rapi bagaimana adat dan perempuan adat. Yang kedua, yang berikutnya, adat itu adalah dasar klaim, Kades. Dasar klaim untuk memastikan hak sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat Desa Lonca yang diwakili oleh pemerintah desanya. Nah, untuk itu penting sekali Bu Kades mengkonstruksikan, menata dengan baik sehingga posisi adat dan perempuan adat itu menjadi tools yang paling efektif untuk mengawal kebijakan dan kepemimpinan yang inklusif. Saya rasa ini dulu sebagai bahan
pemantik untuk dikomentari oleh Bu Kades dan semua yang ada di kelas di ruang virtual ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bung Moderator atas kesempatannya. Mohon maaf atas kekeliruan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam inklusi. Ah, lempar sedikit biasa jaringan. Ini luar biasa ini. Tanggapannya dari Pak Dokter. Beliau ini adalah dosen pasca sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Sarulako dan teman diskusi kami juga. Apalagi tentang the law. Saya lupa itu. Itu kuliah di saya lupa. Oke, mungkin langsung ke Ibu Kades untuk menanggapi apa yang menjadi apa yang sudah dikemukakan oleh Pak Dr. Muhammad Hatta tadi. Silakan Ibu Kades. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Masukan yang sangat luar biasa kepada saya selaku pemerintah Desa Lonca terkait dengan kegiatan-kegiatan perempuan adat yang ada di desa. Memang eh, selaku pemimpin, harapan saya ke depan itu Desa Lonca itu bisa berkembang, bisa maju dengan adanya kehadiran perempuan-perempuan adat yang ada di desa selaku eh, pelaku utama dalam kegiatan pembangunan-pembangunan desa. Kemudian salah satu perempuan yang selalu eh, memberikan kekuatan kepada saya selaku pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kalau saya mau menyampaikan seperti ini, Bapak, saya terpilih karena masyarakat. Ya, secara otomatis kepercayaan yang diberikan oleh semua masyarakat yang ada di Desa Lonca itu merupakan salah satu tanggung jawab yang sangat besar bagi saya selaku pemerintah untuk membangun Desa Lonca, bukan hanya dalam pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia. Dan bersyukur hampir 2 tahun menjabat di Desa Lonca, ya kehadiran saya selaku pemimpin perempuan yang ada di sana banyak hal yang masyarakat merasakan bahwa ya selaku sekalipun saya ini seorang perempuan, tetapi ada banyak hal yang dibuat uh, yang menurut mereka ya sangat bermanfaat. Seperti contoh yang tadinya mereka berpikir bahwa uh, kami ini sebagai seorang perempuan adat tidak punya manfaat apa-apa. Kami ini hanya bisa bekerja di dapur saja. Uh, Seperti itu. Tetapi dengan hadirnya saya selaku pemimpin perempuan di Desa Lonca, mereka yang tadinya merasa bahwa tidak ada manfaat di desa, mereka sangat terangkat. Ya, seperti itu karena dalam kegiatan apa saja di desa, saya selalu melibatkan mereka. Baik dalam perencanaan pembangunan, bahkan sampai pada pelaksanaan pembangunan itu perempuan-perempuan adat itu selalu ada. Mereka selalu hadir. Ya, seperti itu dan sudah kelihatan bahwa uh, ketika mereka ada banyak hal yang sudah mulai kelihatan di desa itu ya. Seperti contoh yang saya sudah ceritakan tadi, ada banyak kegiatan-kegiatan perempuan yang sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian ada salah satu masukan yang sangat luar biasa buat saya juga selaku pemerintah mengenai perempuan adat dan adat yang ada di desa. Sebaiknya disusun sedemikian rupa sehingga dia uh, bisa tersusun dengan rapi. Ya, seperti itu. Saya bersyukur dengan masukan itu akan menjadi catatan penting buat saya selaku pemerintah. Dan kerjasama yang sangat luar biasa pemerintah, lembaga adat, perempuan-perempuan adat yang ada di desa itu untuk sekarang sangat luar biasa kerjasamanya sehingga semua pembangunan-pembangunan dalam desa saya selaku pemimpin pembangunan hal yang kecil saja saya tidak bisa memutuskan sendiri tanpa ada musyawarah dan mufakat. Sehingga ketika saya melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan dalam desa, uh, semuanya itu atas dasar musyawarah dan mufakat.
Ya, seperti itu Bang Arul. Jadi saya selaku pemimpin dalam kegiatan saat ini ya sangat bersyukur, berterima kasih diberikan waktu, kesempatan, ruang untuk menceritakan pengalaman-pengalaman saya. Sekalipun mungkin menurut saya pengalaman itu masih apa, masih belum terlalu bagaimana menurut saya, tetapi saya bersyukur saya bisa menceritakan eh, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di desa. Ya, tidak menutup kemungkinan eh, desa-desa yang ada di Kecamatan Kulawi eh, kami bisa membagi pengalaman ya seperti itu. Karena saya merasakan sendiri ketika kita melakukan kerjasama dan keterbukaan kepada seluruh warga masyarakat Desa Lonca, ya tugas tanggung jawab kita itu selaku pemerintah itu akan berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. Memang ada tantangan, tantangan itu ya saya jadikan sebagai motivasi untuk selalu giat bekerja. Tantangan itu saya jadikan salah satu pelajaran yang sangat berharga buat saya. Ya, seperti itu. Saya menganggap bahwa tantangan-tantangan yang saya hadapi ke depan itu bukan berarti menjadi penghambat untuk saya membangun saya punya desa. Ya, seperti itu. Justru saya sangat semangat sekali untuk membangun desa Lonca. Karena saya perlu ceritakan sedikit lagi, sebelum masa jabatan saya, sebelum saya terpilih itu, setelah saya eh, bekerja sama dengan pendamping desa, saya intip desa Lonca itu masih sangat jauh tertinggal. Sehingga saya punya pikiran, saya tidak mau desa saya tertinggal. Di mana kelemahannya desa ini? Sehingga dia disampaikan bahwa desa ini adalah desa tertinggal. Ternyata kelemahannya itu adalah ada pendataan-pendataan ekonomi warga masyarakat yang ada di desa Lonca yang selama ini tidak pernah dilakukan oleh pemerintah-pemerintah yang sebelumnya. Ya, sehingga saya mulai belajar dari awal. Saya harus bisa terobos ini dari desa tertinggal, saya harus bisa menjadi desa berkembang. Seperti itu. Setelah itu saya lakukan pendataan dan selalu memberikan motivasi kepada semua warga masyarakat Desa Lonca. Yang paling utama motivasi saya untuk ketahanan pangan yang ada di desa. Ya, seperti itu. Saya selalu menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat saya bahwa jangan tinggal diam. Kita ini adalah di desa dan seorang petani. Kita ini adalah petani yang harus memikirkan masa depan anak-anak ke depan. Ya, seperti itu. Sehingga jadilah petani-petani yang ya petani-petani yang mempunyai sumber daya yang yang sangat tinggi lah. Jangan hanya menjadi petani kita kerja pagi makan untuk sore, tetapi kita harus berpikir ke depan seperti apa. Kita ini punya anak-anak yang harus masa depan mereka itu harus cerah untuk kembali ke desa membangun desa itu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi setahun berjalan setelah saya terobos hal ini ada kegiatan ketahanan pangan yang dari anggaran dana desa saya berikanlah kepada seluruh warga masyarakat untuk pembukaan lahan, kemudian tahun 2023 pengadaan bibit, dan saya tidak hanya berdiam di tempat, saya tidak hanya berbicara kepada masyarakat, saya juga harus turun langsung melihat warga masyarakat saya apakah betul-betul sudah ada pembukaan lahannya atau tidak. Karena dari masyarakat ke pemerintah harus ada timbal baliknya juga. Jangan masyarakat hanya menerima tetapi tidak melakukan apa yang menjadi harapan pemerintah tersebut. Saya hanya berpikir bagaimana desa itu bisa mempunyai ketahanan pangan yang sangat kuat. Ya, kemungkinan besar nanti kita tidak tahu perjalanan ke depan ini seperti apa. Ya, bisa jadi dana desa sudah tidak ada, tetapi dengan tidak adanya persiapan desa itu ya kembali nol karena dia tidak punya kekuatan apa-apa sehingga saya selaku pemimpin dalam desa punya pikiran seperti itu. Kita tidak bisa pastikan bahwa dana desa ini akan selalu ada nanti untuk memberikan kepada setiap desa itu. Sehingga saya mempunyai pikiran bahwa kita mulai dari sekarang harus kuat. Desa itu harus kuat dengan uh, ketahanan pangan yang sudah siap. Ya, seperti itu. Bang Siap. Arul. Jadi sangat luar biasa masukan dari Bapak tadi. Saya kan sebagai catatan penting buat saya selaku pemerintah untuk menjalani masa jabatan saya di
di Desa Lonca nantinya. Ya, seperti itu. Siap. Oke, kami beri satu sesi lagi untuk bertanya, kawan-kawan yang sudah hadir di sini. Eh, Silakan tunjuk tangan kayak kita di kelas itu, ya, kira-kira begitu. Nah, kami beri sekitar 3 menit lagi untuk proses kita pada obrolan inklusi sore hari ini. Ada? Atau mungkin dari pendamping mungkin? Nah, itu menarik dari apa yang eh, sambil menunggu teman-teman penanya berikutnya, satu orang saja tapi, bahwa pemerintah desa Lonca dari 2022, 2023 sudah kemudian ada proses bagaimana ketahanan pangan yang sudah juga dari Kementerian Desa sudah titipkan itu, dan pemerintah desa Lonca sudah dan masyarakatnya sudah melakukan praktik-praktik itu, dan proses pelibatan dari perempuan adat itu pasti secara langsung terlibat di situ. Kira-kira begitu Ibu Kades ya. Hmm. Iya, iya, betul sekali Pak Arif. Oke, oke. Silakan kawan-kawan, kami berikan satu pertanyaan lagi sebelum kemudian 5 menit ke depan kita akhiri obrolan inklusi kita pada sore hari ini. Apakah ada? Oke, jangan lupa buat teman-teman, silakan mengisi absen di link yang sudah diberikan oleh Kakak Yael di chatnya. Oke, saya mungkin mau mendengar juga teman-teman dari program Istungkara, barangkali mungkin teman-teman yang melakukan pendampingan di situ, melihat kondisi Desa Lonca, progresnya seperti apa. Silakan barangkali dari teman-teman pendamping, dari Kak Budi, Kak Ucu, Kak Desmond maupun Kak Florentius, dari teman-teman Istungkara, ada? Ya, baik. Terima kasih, Hmm. Kakak Arul. Ya, ya, Kakak Ya, Ucu, baik. lanjut Kak Terima Ucu. kasih. 2 menit Terkait Kak Ucu. dengan, oke, 2 menit lah. Ya, terkait dengan desa Lonte ini sebenarnya memang jadi dampingan saya ya, sama di program Tunggal. Namun, akan tetapi saya sebelum jadi Tunggal itu sudah sering lah main-main desa sana jalan-jalan dan sering ketemu, bahkan Ibu Kades sebelum jadi Kades saya sering ketemu lah sama beliau. Nah, terkait dengan program Tunggal memang di proses awal itu menjadi sangat ini ya, kalau melihat secara ini di Desa Lonca itu apa yang dilakukan program ini ya menurut saya juga sebagai pendamping ini sangat bermanfaat karena dengan memang adanya spirit-spirit dari apa perempuan-perempuan Desa Lonca yang betul-betul fokus baik-baik dalam pembangunan yang ada di desa, juga bagaimana masyarakat itu terutama di perempuan itu bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang sangat baik, akhirnya baik. Nah, di proses program ini sebenarnya kita awal itu sangat beberapa ini mendata yang mana data terpilah itu juga sudah, kalau nggak salah saya sudah dikembalikan ke desa. Nah, dari data itu kemarin saya di program ini ada musyawarah, dan itu memang apa yang disebutkan oleh Ibu Kades, saya mengikuti proses di mana musyawarah perencanaan desa tahun 2005 kemarin itu berangkat dari data yang ada di program yang dari program Nusantara itu melihat ada beberapa kelompok-kelompok rentan yang spesifik itu teman-teman disabilitas ya. Itu ada sembilan saudara-saudara kita yang disabilitas di sana. Nah, kemudian dalam musyawarah itu saya melihat ada apa ya, ada komitmen pemerintah desa bahkan dengan perempuan desa Lonca atau forum itu sampai menganggarkan anggaran. Nah, sampai di tahapan ini saya melihat dari sisi intervensi program Nusantara tidak hanya melibatkan saja, namun di desa Lonca sampai bahkan punya komitmen untuk menganggarkan anggaran untuk saudara-saudara penyandang disabilitas. Nah, dari satu aspek itu ya saya melihat program ini cukup cukup bermanfaat ketika bicara untuk di desa Lonca. Begitu sih Kakak Arul kalau lihat Oke, secara siap. singkat program ini. Oke, Terima thank you. kasih. Semangat terus teman-teman pendamping. Kalau kurang semangat, saya Siap. tambah waktunya. Madu lonca saya kasih. Oke, kita berada di penghujung, ada 5 menit lagi ya.
untuk time waktu kita pada sore hari ini. Saya sedikit mencatat bahwa dari diskusi obrolan inklusi pada sore hari ini bahwa ada 3 poin penting yang kemudian saya catat di sini. Ya, kita mungkin bisa punya pendapat masing-masing, tapi yang poin penting yang saya dapatkan di sini adalah dari obrolan ini eh, bahwa apa resilience, daya lenting kalau orang bilang barangkali ya, dari perempuan adat Desa Lonca itu sangat begitu kelihatan tangguh karena tadi inisiasi-inisiasi tentang kelompok usaha simpan pinjam perempuan itu muncul dari resiliensi itu pasca bencana. Kemudian yang kedua eh, inisiasi secara mandiri tadi itu bahwa kemudian pemerintah Desa Lonca masyarakat adat Desa Lonca secara mandiri membuat saya bisa bilang Bank Mini ya untuk simpan pinjam sendiri mengelola sendiri kemudian untuk pemerataan ekonomi di desa dan yang ketiga adalah dukungan secara optimal dari pemerintah Desa Lonca itu sendiri. Nah, ini adalah hal-hal yang inspiratif buat kita di wilayah yang lain mungkin bahwa kemudian ini bisa menjadi tempat apa ya tempat jadi referensi kita untuk pembangunan perempuan masyarakat adat yang ada di desa. Oke, kami minta untuk closing statementnya dari Ibu Kades sebelum kita tutup kegiatan obrolan inklusi pada sore hari ini. Di monitor suara saya Ibu Kades. Iya, iya. Ya, Oke. baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan pada sore hari ini eh, terkait dengan kegiatan pada sore hari ini. Ada banyak hal yang saya dapatkan dari sini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan pada sore hari ini. Nah, kemudian seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ada banyak ilmu pengetahuan yang saya dapat dari acara ini. Nah, kemudian eh, saya berharap seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa tidak hanya berkomunikasi seperti ini, tetapi saya berharap selaku pemerintah, eh, Pak Moderator, silakan jalan ke Lonca dan mungkin ada teman-teman yang Siap, lainnya. siap. Saya berharap uh, nanti jalan-jalan ke Lonca supaya tidak hanya didengar cerita, tetapi dilihat langsung kegiatannya seperti apa di sana. Nah, jujur kalau saya mau menyampaikan bahwa kelompok-kelompok kami, kelompok perempuan itu dasar untuk mengisi semua administrasi itu adalah uh, bertumbuhnya dari pemikiran kami sendiri sehingga harapan saya ke depan lewat kegiatan seperti ini mungkin ada masukan-masukan langkah-langkah apa yang harus kami lakukan ke depan ya yang paling inti yaitu pengurus-pengurus kelompok mungkin mereka bisa diberikan pelatihan ya seperti itu untuk lebih memahami administrasi sehingga perjalanan kelompok itu bisa berjalan sesuai dengan harapan saya selaku pemerintah karena jujur seperti yang saya sudah sampaikan bahwa masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan. Ya seperti yang sudah disampaikan tadi kepada kami bahwa kami itu bertumbuh secara mandiri. Ya sesuai dengan pengetahuan yang kami miliki di Desa Lonca. Tetapi saya bersyukur selaku pemerintah mereka bisa melewati semua itu. Ya, jadi harapan kami ya mungkin dari kemitraan lewat Yayasan Karsa Institut bisa Ya. memberikan salah satu ruang pelatihan pada pengurus-pengurus kelompok yang ada ya, supaya mereka bisa bekerja ya, sesuai dengan apa yang menjadi harapan selaku pemerintah. Dan perlu saya sampaikan di tempat ini bahwa setelah setelah kegiatan ini kami akan balik ke Lonca. Oh, Mohon doa restunya dari kemitraan, dari Yayasan Karsa, supaya kami tiba dengan selamat di Desa Lonca. Ya, sekian dan terima kasih. oke, terima kasih banyak Ibu Kades. Iya, kenapa Ibu Kades minta supaya kita berdoa supaya karena wilayah Lonca sendiri ini, mohon maaf Ibu Kades, bahwa wilayah Lonca sendiri ini adalah akses ke sana itu bukan berada seperti di wilayah kita yang berada di pinggir jalan trans. Karena wilayah Desa Lonca sendiri, berapa kilometer dari jalan besar Ibu masuk ke dalam? Dari kecamatan sekitar 9 kilo naik ke atas. Dan Ya, jalan aspalnya belum aspal ya?
Tidak dihafal. Ya kita doakan Jalannya sangat supaya menantang. pemerintah berikutnya bisa. Karena agak rawan longsor juga di wilayah tersebut. Nah, tapi hal yang hebat kita dapatkan dari obrolan inklusi kita sore hari ini, menjelang malam. Soalnya semundung di Palu. Bahwa kemudian sebegitupun kondisi akses yang ada di Desa Lonca menuju Desa Lonca yang rawan longsor, belum diaspal dan sebagainya. Tetapi pemerintah desanya sudah kemudian menginisiasi hal-hal yang sudah sangat luar biasa yang sesuai dengan tema diskusi obrolan inklusi kita pada sore hari ini, yaitu bagaimana peran pemerintah desa dalam keterlibatan perempuan. Kita sudah melihat bagaimana kemudian pemerintah desa mendorong masyarakat adat perempuan Desa Lonca sangat begitu, saya tidak bilang dominan, sangat begitu luar biasa supportingnya untuk uh, pembangunan yang ada di proses-proses pembangunan yang ada di Desa Lonca. Kira-kira seperti itu. Kita berada di penghujung acara obrolan inklusi kita sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kades sudah Ya, meluangkan waktu untuk obrolan inklusi kita sore hari ini. Sehat terus Ibu Kades. Tiba selamat ya, sampai di tujuan. Salam sama ya, ompi-ompi di sana, sama keluarga di ya, sana. Insya Allah ada waktu kami bisa main-main ke sana lagi. Doakan ya. bersama teman-teman Baik. kemitraan tentunya juga. Dan terima kasih juga buat Bapak Dr. Muhammad Hatta. Ini senior kami juga, sahabat kami juga kalau beliau datang di kantor. Teman diskusi juga dalam uh, di institut. Sehat selalu dan buat teman-teman yang sudah hadir, sudah terlibat dalam diskusi pada sore hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak dan semoga diskusi obrolan inklusi kita pada sore hari ini bisa memberi manfaat buat uh, banyak orang. Sekian dan terima kasih. Saya Muhammad Rul dari Karsa Institute dan bersama teman-teman program Sungkara dan Kemitraan mengucapkan terima kasih banyak. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Terima Om kasih. Swastiastu, salam budaya, dan salam inklusi. Sampai jumpa di waktu mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh.